Halo Aquarius, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah update energi untuk gerhana yang terjadi pada 30 April dan 16 Mei ya. Kita lihat tema besarnya dulu. Oke, ini bicara tentang taman. Taman itu merepresentasikan suatu situasi sosial kayak pertemuan di tempat ramai, bisa kayak rapat atau pesta, resepsi, pesta ulang tahun, atau kamu bertemu dengan seseorang di tempat ramai gitu, teman-teman kamu. Kita akan lihat ini bicara apa ya, nanti kita konfirmasi lebih lanjut. Lalu yang ini bicara tentang matahari itu bicara tentang harapan, tentang keceriaan, kehangatan, juga sinar yang menerangi kegelapan. Kita akan lihat lebih jauh juga. Yang ini bicara tentang loyalitas kita terhadap pasangan, terhadap teman, atau apapun itu ya. Konteks loyalitas kita terhadap orang lain atau loyalitas orang lain terhadap kita. Kita akan lihat lebih lanjut. Ini tadi udah saya pre-shuffle. Jadi shuffle-nya nggak usah lama-lama. Oke, energi kamu pada gerhana kali ini dari 3 bulan sampai setahun ke depan diwakili oleh Queen of Cups. Queen of Cups itu bicara tentang apa? Tentang kematangan emosional, bicara tentang intuisi juga, mimpi, spiritualitas. Dari apa yang saya rasakan adalah bisa terjadi kamu dibentuk gitu secara emosional gitu, kamu jadi lebih dewasa, lebih matang, tahu cara mengekspresikan atau memproses emosi kamu dengan cara yang lebih yang berbeda, mungkin kali ya, berbeda dari cara kamu sebelumnya gitu. Karena di sini ada tower. Pada gerhana kali ini akan direpresentasikan energinya tower gitu. Akan terjadi sesuatu yang tidak terduga di dunia kamu dan akan menggoncang kenyamanan kamu, menggoncang kegiatan kamu sehari-hari bisa jadi ya, dan cara berpikir kamu, cara berperilaku kamu, sehingga diharapkan ada perubahan gitu ya. Karena tower itu terjadi karena ada energi yang stuck di hidup kita gitu. Jadi semesta, Tuhan gitu melakukan intervensi supaya energinya tuh kayak ngalir lagi gitu, kayak ada flow-nya lagi gitu. Karena energi itu kan tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, cuman bisa bertransformasi gitu. Karena di sini sepertinya ada energi yang stuck, jadi energinya itu perlu dibikin ngalir lagi. Dan mungkin ada hubungannya dengan, karena di sini tadi ada situasi sosial ya, mungkin ada hubungannya dengan orang-orang di sekitar kamu ya, mungkin pertemanan kamu tergoncang, hubungan romantis kamu tergoncang gitu, atau mungkin juga ada perubahan pada pekerjaan kamu. Itu kemungkinannya ya, bisa jadi ada hubungannya sama loyalitas gitu. Kita akan ditunjukkan siapa orang-orang yang kita bisa pegang gitu, kayak kelihatan karakter aslinya. Mungkin selama ini di depan kita A, di belakang kita B, itu akan kelihatan gitu. Itu jadi kayak semesta membantu kita memfilter siapa sih yang akan ada terus di hidup kita setelah ini gitu. Kita akan ditunjukkan karena ada sinar matahari. Mungkin tadi part-part itu yang kayak berada dalam kegelapan gitu ya. Jadi kayak disinari, kayak semesta menyinari kegelapan itu, jadi kita bisa lihat hal-hal yang tadinya kita nggak lihat gitu dalam pertemanan kita, dalam hubungan-hubungan kita yang lain gitu, misalnya hubungan romantis, hubungan dengan rekan kerja. Kita akan ditunjukkan orang-orang yang ada di pihak kita atau orang-orang yang nggak ada di pihak kita gitu. Kenapa semesta membawa energi ini? Di sini diwakili sama Empress gitu ya. Empress itu bicara apa? Abundant, bicara kenyamanan, bicara merasa indah gitu, kayak kita menerima diri kita apa adanya gitu, bicara
tentang kesuburan gitu ya, karena kartu Empress ini juga bisa mewakili kehamilan ya gitu, kayak akan menyambut kehadiran seorang anak. Mungkin kita mau ditunjukkan gitu uh, untuk menerima diri kita, sayang sama diri kita, membangun diri kita gitu. Karena di sini konteksnya hubungannya sama orang-orang lain gitu ya. Bisa jadi kamu selama ini tipe-tipe people pleaser gitu, kayak mengedepankan orang lain dulu baru diri kamu gitu. Mengedepankan hal-hal lain, pertemanan kamu, pekerjaan kamu, pasangan kamu, sampai lupa sama diri sendiri. Atau kamu lupa membangun diri kamu gitu ya. Lupa merawat diri kamu. Lalu advice-nya adalah Seven of Swords. Seven of Swords itu bicara apa? Bicara tentang lari dari kenyataan. Mungkin selama ini sebenarnya ada hal-hal yang kamu abaikan gitu, kamu menolak untuk melihatnya gitu. Jadi kayak mau nggak mau nih, kayak semesta nih, lo harus lihat, lo nggak boleh lagi denial gitu, karena hal ini memang ada di hidup kamu gitu. Mungkin selama ini kamu sengaja nggak lihat, kamu tahu tapi kamu sengaja nggak lihat gitu, atau kamu beneran nggak sadar kalau itu ada di hidup kamu gitu. Jadi kamu nggak mau dipaksa untuk ngelihat gitu, bahwa hal ini atau situasi ini atau orang-orang ini energinya udah stuck, udah berat di hidup kamu, supaya energinya ngalir lagi, flowing lagi gitu ya. Jadi semesta intervensi. Lalu advice-nya adalah, advice outcome-nya adalah, ketika kamu lewatin ini semua adalah kamu jadi Queen of Swords. Gak masalah ya kamu laki-laki atau perempuan. Queen of Swords ini bicara apa? Tentang orang yang kuat gitu, orang yang kuat karena sudah diproses sama kehidupan gitu, orang yang tahu kapan harus nge-cut situasi tertentu atau orang-orang tertentu dari hidupnya karena itu udah nggak membawa kebaikan lagi buat dia gitu ya. Mungkin kalau Queen of Swords ini energinya kayak orang tuh nganggep dia tuh kayak dingin, kejam, atau pedes gitu ya, padahal dia bicara apa adanya, padahal dia cuma menunjukkan sesuatu karena itu sesuai dengan prinsip dia, tapi kadang orang nggak ngerti gitu, dianggapnya dia itu kayak kejam aja gitu, pedes aja, padahal dia bicara apa adanya, bicara yang sesungguhnya, dan dia mengedepankan prinsipnya dia gitu. Mungkin selama ini kamu kayak kurang speak up gitu soal needs-nya kamu, soal pendapat kamu, atau kamu kayak tahu ada misalnya orang-orang tertentu yang udah nggak baik di hidup kamu tapi masih kamu pertahankan gitu ya. Kamu perlu jadi Queen of Swords gitu, nggak masalah kamu laki-laki perempuan, karena Queen of Swords itu kayak lebih energi ya, energi, cara bersikap, cara berpikir. Kita lihat energi cardnya bilang apa. Oke, di Queen of Cups ini ada yin and yang, keseimbangan. Kamu coba lihat apa hal yang tidak seimbang dalam hidup kamu selama ini. Mungkin ekspresi emosi kamu yang gak seimbang gitu, kamu lebih lebih mengedepankan emosi, kadang logikanya diabaikan, atau kurang seimbang feminin maskulin, kurang seimbang antara ide dan action gitu ya, kamu punya ide tapi cuman konsepnya di ide aja gitu, tapi nggak ada aplikasinya, nggak ada eksekusinya gitu. Kamu diminta melihat lagi di mana kamu yang kurang seimbang gitu di hidup kamu ya. Atau mungkin kamu kurang seimbang antara diri kamu dan orang lain gitu. Kamu lebih mengedepankan orang lain atau hal-hal lain baru diri kamu dulu gitu. Di sini kamu diminta untuk melihat, kalau tadi hanya contoh ya, tapi sangat mungkin karena di sini temanya adalah sosial dan loyalitas gitu. Sangat mungkin ini ada hubungannya dengan orang-orang di sekitar kamu. Lalu indecision. Saya melihat ini kayak sebenarnya kamu udah tahu ya. Udah tahu kamu harus milih apa atau melakukan apa. Karena tempatnya di sini barang tower gitu. Jadi ibaratnya kamu kayak kayak semesta tuh ngedorong kamu gitu. Kayak kamu
ini nih udah gak baik buat kamu, ini loh sebenarnya kamu udah harus milih ini dari dulu, kenapa kamu gak melakukan itu dari dulu. Gini ya, karena ini kayak two of swords, energi two of swords itu seperti itu. Kamu sebenarnya udah tahu kamu perlu ngapain atau memutuskan apa, tapi di dalam diri kamu ada keseganan. Lalu di sini ada the thinking man. Kamu melalui proses ini mungkin ada perubahan dalam cara berpikir kamu, atau kamu akan dihadirkan dengan orang-orang yang akan membantu kamu melihat lebih jauh, melihat bigger picture-nya gitu ya, tentang hal-hal yang selama ini gak kamu lihat tentang diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu gitu. Lalu di sini ada financial constraint. Ini ada hubungannya mungkin dengan apa ya, kesulitan finansial. Apakah kamu tidak seimbang juga dalam apa ya, dalam budgeting gitu, dalam pemasukan dan pengeluaran. Jadi menimbulkan masalah ini ya, kesulitan finansial. Lihat, ini ada lemari kosong dan berdebu gitu. Mungkin ATM kamu isinya kosong gitu karena ketidakseimbangan itu, kamu diminta untuk melihat lagi gitu. Apa saja yang udah kamu lakukan di belakang gitu, untuk kamu evaluasi ke depannya mengembalikan keseimbangan ini dalam hidup kamu. Karena di sini ada strategi kan cocok sebenarnya, karena di sini tidak ada yang seimbang, tidak seimbang. Kamu diminta untuk lebih praktikal gitu, praktikal, logika emosi, ide sama eksekusi, mungkin feminim maskulin. Strategi juga kalau misalnya kamu punya contoh tadi yang saya bilang ide-ide apa gitu, tapi kamu gak dieksekusi gitu, gak dilakukan, ini saatnya kamu untuk bersikap praktikal gitu, mengembalikan keseimbangan antara ide dan eksekusi. Mungkin kamu selama ini suka nunda-nunda pekerjaan, ini waktunya kamu kayak, karena strateginya ini bareng Queen of Swords ya, karena tadi saya bilang Queen of Swords itu orang yang tahu kapan harus ngekat, kapan harus bertindak. Dia tahu melakukan sesuatu berdasarkan prinsip-prinsipnya, dia nggak peduli gitu kalau misalnya orang nggak ngerti caranya dia, karena dia tahu itu prinsipnya dia. Walaupun orang nggak ngerti, ya udah gitu, mau dibilang galak, mau dibilang pedas atau kejam gitu, karena dia tahu mana yang baik buat dia, mana yang nggak baik buat dia gitu, buat kesehatan diri dia, mental dia, atau mimpi-mimpi dia ke depannya, seperti itu ya. Oke, segitu aja readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.